acara pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore semuanya. Peserta kuliah khusus pertambangan. Tadi kita sudah menyapa rekan-rekan semuanya dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Rahman Wirosudarmo sebagai pembicara. Untuk itu saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Rahman Wirosudarmo untuk menyampaikan materinya terkait dengan mining konflik. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Rahman. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya. Ya, semoga-moga ini bermanfaat bagi Anda semua. Saya mau sharing video. Oke. Nah, ini judulnya ini, memahami konflik pertambangan. Karena pertambangan itu dimanapun juga, di dunia mana saja, itu selalu mengandung atau menimbulkan ruang konflik. Jadi begitu dia hadir, ruang konflik terbuka. Tinggal nanti ruangan itu terisi enggak, itu tergantung dari banyak hal, gitu ya. Jadi ini kita pahamin secara tidak emosional, gitu. Karena konflik itu isinya biasanya cuma emosi-emosi gitu ya, emosi sama emosi terjadi konflik. Nah ini pemahaman ini kita coba soroti dari segi yang lebih rasional, gitu. Oke. Nah ini ada grafik ya, ada grafik. Grafik ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun ya, kalau kita lihat ini, jadi lihat nih, ini data dari tahun 2000 sampai 2015 itu ya taruhlah 15 tahun begitu ya, itu meningkat terus ini, meningkat terus. Nah, ini jumlah konflik di dunia ini ya, jumlah konflik pertambangan di dunia itu seperti itu. Ya. Jadi termasuk di Indonesia. Jadi nah, ini juga ada grafik lagi ya. Ini konflik setiap tahunnya ya. Tahunnya dari tadi itu seperti tadi itu dari 2002 terus menanjak ya. Sampai 2012 lah paling tinggi ini ya. Tapi yang sebelah sini, sebelah satunya lagi ini pengeluaran untuk eksplorasi tahunan. Ya, tahunan. Ini 2002 segini, naik-naik, turun sebentar, naik lagi, sampai paling tinggi pada tahun 12. Nah, kalau ini kita bandingkan, kedua ini kita bandingkan, ya, itu kelihatannya jumlah konflik ini ada korelasinya, ada kaitannya dengan kegiatan eksplorasi. Jadi kegiatan eksplorasi itu bertambah, ya, maka konfliknya juga bertambah. Kegiatan eksplorasi itu artinya bukan eksplorasi itu yang menyebabkan, tetapi yang terkait dengan eksplorasi. Jadi ini hanya saja. Jadi itu ya. Jadi pengeluaran eksplorasi tahunan itu sama jumlah konflik itu kelihatannya ada hubungan, ada kaitan gitu ya. Makin tinggi. Ini tahun 2012 itu harga komoditi paling tinggi. Ya. Harga komoditi memuncak. Jatuh lagi, Indonesia mulai kedodoran ini tahun 2013 ini ya. Kedodoran ini, dia krisis juga ekonomi Indonesia pada waktu itu. Harga komoditi turun. Dia mencapai puncaknya pada tahun 2012. Kalau kita lihat ini juga ini paling tinggi tahun 2012. Dia mulai turun juga. Jadi ada hubungan. Jadi kasarnya begitu, penambahan investasi pada suatu negara ya disuruh. Oke. Nah, jadi ini ada hubungannya ini ya, ada hubungannya. Sebetulnya sih saja
logis juga ya. Makin banyak investasi, makin banyak konflik. Nah, harus dipahami nih, apalagi orang-orang hukum nih harus paham ini. Prinsip social justice itu keadilan sosial, keadilan sosial, social justice, keadilan sosial. Jadi prinsip keadilan sosial itu kira-kira bunyinya begini. Semua orang berhak atas persamaan untuk mengakses kesejahteraan, kesehatan, dan privasi, dan peluang tanpa memandang status legal, politik, ekonomi, dan sebagainya. Ya. Itu di Undang-Undang Dasar kita sebetulnya sudah ini ya. Jadi kalau salah satu sila dalam Pancasila itu keadaan sosial bagi semua orang itu sebetulnya itu justice. Di Undang-Undang Dasar juga sudah ada. Ini orang-orang hukum pasti lebih tahu dari saya itu. Nah, 5 prinsipnya itu apa? Dia mendapatkan akses, ya, akses tadi itu akses, persamaan, ya, diversity itu keragaman, ya, keragaman, partisipasi, human right, ya, apa namanya, HAM, hak asasi manusia. Prinsipnya itu harus dipenuhi ini 5 ini, gitu. Setidak-tidaknya, gitu ya. Itu disebut 5 prinsip yang menjadi syarat adanya social justice, gitu ya. Bunyinya kira-kira begini, ya. Coba lihat di konstitusi itu di situ ada misalnya kayak pasal 27.2 setiap orang berhak atas pekerjaan dan sebagainya, semua orang diperlakukan sesuai hukum, itu di pasal 28 dan sebagainya. Ya. Nah, social justice ini sudah berkembang dalam bentuk filosofi, ya. Juga bila hukum, nah ini seperti di Undang-Undang Dasar Hukum, tapi juga naluri. Nah, setiap manusia itu punya naluri keadilan sosial sebetulnya. Nanti saya kasih contoh nalurinya. Ya. Ini sudah secara filosofis itu sudah dikembangkan sejak zaman Aristoteles dulu, zaman Yunani kuno itu sudah. Nah, cuman definisinya itu berubah-berubah, Jadi banyak definisi tentang social justice. Nah, nanti dipelajari ya. Jadi kalau sudah begini, bagi mahasiswa atau bagi siapa kawan-kawan yang muda-muda itu dilihat lagi, dipelajari apa sih itu yang Pak Rahman bilang social justice itu apa. Gitu. Jadi ini banyak-banyak diomong ini ya. Jadi keadilan sosial, apalagi Pancasila kita juga mengandung itu. Jadi ini perlu dipelajari ini, ya. Perlu dipelajari. Oke. Jadi nah, ini ada prinsip social justice dalam hal kemanfaatan sumber daya alam, kekayaan alam. Kira-kira begini bunyinya. Nah, di dalam sumber daya alam itu, ini sudah saya terjemahkan dalam pemahaman yang mudah gitu ya, yang mudah. Jadi kira-kira bunyinya begini. Dalam hal kekayaan alam di suatu wilayah dikembangkan dengan biaya sosial, maka setiap orang harus mendapat kemanfaatan. Nah, itu dalilnya itu seperti itu. Nah, pemerintah adalah pihak yang berkewajiban memberi kemanfaatan. Pemerintah ini kemanfaatan. Berkewajiban itu artinya masyarakat atau rakyat itu pemerintah lah yang berkewajiban begitu kepada masyarakat. Nah, dalam hal pemerintah gagal memberikan maka masyarakat akan menuntut kemanfaatan dari pengembang kekayaan alam. Pokoknya secara naluriah, ya,
naluriah, siapa yang kembangkan di situ itu dituntut. Kecuali kalau pemerintah turun gitu ya, pemerintah turun. Jadi misalnya kayak yang pertambangan begitu, pertambangannya yang dituntut gitu ya. Kalau kamu harus memberikan kemanfaatan kepada itu secara naluriah sudah ada itu keadilan sosial sudah ada dalam diri manusia gitu ya. Jadi ini harus dipahamin betul. Kalau itu dilakukan terjadi konflik gitu. Ya sama aja lah. Kalau di kampung kita itu kampung melarat begitu, ada satu orang kaya tapi politiknya bukan main gitu ya. Pasti dimusuhin kan gitu. Padahal dia kayanya sendiri gitu ya. Nah ini naluri orang untuk mendapatkan keadilan sosial. Masalahnya bukan ke orang kaya itu diminta untuk ngasih duit. Dia akan berpikir loh, kenapa dia sama-sama warga negara, saya enggak gitu. Nah itu secara naluriah timbul tuntutan untuk keadilan sosial gitu ya. Jadi ini pahamin betul ini. Karena ini yang sebetulnya nanti saya sebutkan kenapa kok terjadi banyak konflik wilayah pertambangan. Ini bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia memang begitu ya. Di seluruh dunia begitu. Nah, ini sumber konflik. Di mana itu sumber konfliknya gitu ya. Nah, ini ada agak saya nemu ini saya begini. Jadi sumber konflik itu ada, jadi ini intensitas konflik ini ya. Intensitas konflik. Ya, ini waktunya. Jadi konflik itu tidak terjadi begitu aja, tapi ada penyebabnya. Ini disebut wilayah-wilayah struktural. Jadi ini ada faktor struktural, itu daerahnya ini. Faktor struktural. Ini yang abu-abu ini disebut faktor kontekstual. Faktor kontekstual ini. Nah, di sini ada sampai di sini pemicu ini, pemicunya apa gitu. Nah ini kalian kalau mau jadi mediator atau menjadi apa, hanya triggering faktor atau faktor pemicu saja, tapi harus tahu penyebab-penyebabnya ini, gitu ya. Jadi penyebab konflik itu. Jadi harus dicari tahu, diteliti strukturnya apa, kontekstual faktornya apa, konflik yang pendorong konfliknya apa. Konfliknya. Jadi makin lama makin tinggi sampai pada puncaknya pecah dia menjadi konflik itu ya, terjadi itu ya. Jadi konflik itu tidak selalu pemerintah dengan masyarakat dan perusahaan, antar masyarakat juga. Antar masyarakat juga. Itu pada tahun berapa ya? 90 berapa itu? 90-an sekian. Di Kalimantan Barat kan, antara orang Madura sama orang mana? Orang setempat di Kalimantan sana, itu kan ramai itu pada bunuh-bunuhan dan sebagainya begitu. Orang Madura banyak disembelih dan sebagainya. Itu sebetulnya ada faktor strukturalnya, ya, ada faktor kontekstualnya gitu. Bahwa di situ terjadi kesan dan sebagainya, itu harus dicari di faktor struktural dan di faktor kontekstual ini gitu. Konflik drivernya memang kesenjangan. Sebab di sana itu orang Madura. Maju, apa namanya, usahanya banyak maju, jadi terjadi kesenjangan di situ. Ya, oke. Maka timbul
faktor struktural itu. Gitu. Nah, faktor struktural itu terdiri dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah itu saya bedakan ada dua, yang liberal, ya, dan ini disebut, ini istilahnya supaya tahu saja, ya, ekstraktivis. Jadi ini pemerintah intervensinya tinggi ini, ya, kepada perusahaan pertambangan. Di sini perusahaan pertambangan dibebaskan, liberal. Jadi sumbernya kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, tahun 80 sampai, pokoknya selama Orde Baru, sama zamannya Pak Harto itu, pertambangan itu mendapat perlakuan yang istimewa, ya, tempat perlakuan yang istimewa. Artinya liberal di sana. Maka terjadi konflik. Konfliknya apa? Antara korporasi dengan masyarakat. Tuh. Ya. Kalau dia negara memberi kebebasan pada korporasi, korporasinya tidak bertanggung jawab begitu, ya, maka terjadinya konflik di sini. Di waktu itu banyak terjadi begitu, karena kebijakan yang sifatnya liberal tadi itu. Liberal itu juga misalnya begini, di tahun 80 sampai tahun 88 lah kira-kira begitu. Ya, itu pemerintah membuka kontrak secara luas. Wah, itu berduyun-duyun itu. Perusahaan dari mana-mana datang ke Indonesia untuk nambang emas waktu itu. Nah, cadangan-cadangan emas yang biasa didulang, biasa untuk tradisional di masyarakat, di Kalimantan, di mana-mana itu diberikan kepada kontrak karya. Asing. Ya. Jadi KP-nya dimiliki oleh orang nasional, terus dikerjasamakan dengan asing menjadi kontrak karya, gitu ya. Itu terjadi di sini. Jadi sangat liberal, jadi dibuka lebar-lebar itu untuk investasi itu ya. Itu. Maka konflik ini menjadi-jadi ini. Sampai pada waktu itu Pak Harto kewalahan itu, ya. Pak Harto kewalahan, ngerahkan tentara, ngerahkan polisi, itu nggak mempan itu, pokoknya di mana-mana tambang liar. Maka timbul istilah peti waktu itu ya, pertambangan emas tanpa izin istilahnya itu. Udah berkembang sedemikian rupa sehingga susah dibendung lagi itu. Nah itu konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, ini terjadi nih juga pengetatan terhadap investasi asing, misalnya ya, atau perusahaan tambang pada umumnya. Kalau ini terjadi, ya, maka konflik terjadi pemerintah dan korporasi. Ya. Ini supaya sebagai hukum ya, itu tahu Undang-Undang nomor berapa? Nomor 4 tahun 2009 yang kemudian menjadi nomor 3. Undang-Undang nomor 3 diperbaiki di Undang-Undang nomor 3 tahun berapa? 2020. Itu merupakan salah satu ini ya, di sini banyak pengetatan terhadap itu. Jadi kewajiban-kewajiban banyak. Kewajiban-kewajiban ini semuanya diarahkan sebagai kepentingan nasional. Ya. Kamu ini perusahaan wajib ini untuk kepentingan nasional. Kamu harus begini untuk kepentingan nasional dan sebagainya. Nah, kepentingan-kepentingan nasional ini ya, itu menyebabkan kepentingan setempat, kepentingan rakyat lokal itu sering terabaikan. Ini bukan di Indonesia saja, tapi di mana-mana kalau dia
memanjakan, mengetati, memberikan kewajiban-kewajiban yang ketat kepada investor, maka pada umumnya di negara berkembang ini, itu yang dipentingkan adalah kepentingan, karena kepentingan nasional dipentingkan, maka kepentingan lokal, kepentingan daerah, kepentingan ini menjadi terabaikan atau kurang mendapat perhatian. Maka terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, dengan masyarakat. Nah itu pusat kan juga itu, wah ini demi kepentingan masyarakat, yang ini nggak betul, ini nggak betul. Kepentingan nasional dan kepentingan masyarakatnya dianggap tertutup, terlupakan begitu. Semua kepentingan nasional. Tapi juga terjadi konflik antara pemerintah dengan korporasi karena diketatin. Nah, ini sebetulnya yang terjadi ini di Indonesia, ya, yaitu pakai interventionist measures ini ya. Jadi kebijakan kepengetatan ini. Itu jadi itu sumber konfliknya gitu. Oke. Nah, ini liberal. Tadi itu saya sudah saya sampaikan. Konflik antara korporasi dan masyarakat. Gitu ya. Kenapa kok terjadi konflik antara korporasi masyarakat? Dan karena semua diserahkan kepada korporasi, pemerintah atau negara tidak hadir. Gitu. Jadi udah masalah orang-orang setempat itu terserah perusahaan lah begitu. Ya, pemerintah ngambil pajaknya. Ini terjadi yang paling parah itu adalah di Papua, misalnya di Freeport itu ya, di Freeport. Di Freeport itu semua diurusi sama Freeport. Ya. Jadi kalau Freeport tidak ngurusi, dimarahin itu Freeportnya. Kamu nggak ngurus masyarakat setempat begitu. Jadi di sana negara ya ini tidak hadir itu relatif ya. Jadi bisa sama sekali tidak campur tangan gitu ya. Jadi dapat juga perizinan dan sebagainya. Jadi semua tergantung. Jadi kayak suku Amume itu boleh katakan semua tergantung sama Freeport itu ya, tempat Freeport. Perumahan, kesehatan, ini, itu, dan sebagainya itu tergantung pada Freeport. Nah, apa tergantung itu enak? Orang bilang, wah itu enak tuh sekarang. Orang Amume yang hidup di pegunungan tingginya 2.500, 3.000 meter di atas laut itu, sekarang dipindahkan. Tadinya hidupnya nomaden di sana, pindah-pindah lah apa, banyak yang malaria dan sebagainya. Sekarang dipindah ke daerah pantai sana di Timika, ya, dikasih rumah, dikasih ini, dikasih itu, dikasih semua, sudah dikasih. Jadi ini tergantung, ketergantungan terlalu besar. Nah, ketergantungan masyarakat yang terlalu besar perusahaan itu juga menimbulkan konflik. Sama toh dengan contoh begini. Kalau ada anaknya orang kaya nih, orang kaya. Nah, sudahlah kamu nggak usah kerja, nggak apa, ini sudah kamu perlu apa, perlu mobil dibelikan, perlu ini, perlu. Itu mesti anaknya mesti nggak benar. Ya. Nah, maka itu tinggal dua. Anaknya nuruti, dikasih segala macam, oke, tidak kerja dan sebagainya, orang sudah kaya, nggak apa-apa, gitu ya. Masa depannya sudah terjamin. Dia menjadi anak yang, atau kalau anaknya tidak mau tergantung, maka dia menjadi tidak mau tahu dengan pemerintah, dengan bapaknya ini ya, dengan orang tuanya. Maka terjadi konflik itu nanti. Jadi ini juga harus diperhatikan. Pada umumnya ini pemerintah tidak hadir karena dia ini
fokus pada pendapatan finansial. Pajak lah, inilah, itulah, ini. Ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama saja, ya begitu, ya begitu, ya begitu. Ya. Ini tidak hadir, tetapi hanya mendapatkan kemanfaatan, gitu ya kira-kira. Sehingga kepentingan masyarakatnya terabaikan. Maka terjadi konflik ini antara korporasi dengan masyarakat. Tadi itu dia nggak peduli, ya. Pokoknya perusahaan itu yang ada di situ ya masyarakat nuntutnya ke perusahaan, marahnya ke perusahaan, kan gitu ya. Jadi dianggapnya tadi itu yang apa namanya keadilan sosial tadi itu ya siapa yang ada di situ. Nah kemanfaatan itu sifatnya masyarakat itu tidak tahu batasnya, tidak ada batasnya gitu. Jadi the rising demand selalu meningkat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang perusahaan juga nggak tahu kebutuhan yang sesungguhnya masyarakat itu apa gitu. Dia butuh ini tapi diberikan yang wah ini dia pandang ibaratnya itu dia butuhnya orang Papua butuhnya dapat sagu cukup, dapat daging cukup. Ini diberi keju, diberi apa dan sebagainya, ya nggak cocok gitu ya. Kadang-kadang tidak ada jangan tentang kebutuhan ini. Oke, jadi ini konflik antar korporasi dalam hal pemerintah tidak hadir itu begitu. Nah ini kalau interaktivis ini ya, intervention measure ini jadi ini pengetatan bagaimana? Ini ketat gitu. Jadi kepada investor pemerintah ketat gitu. Konflik antara pemerintah dan korporasi, pemerintah dan masyarakat. Ya tentu korporasi nggak senang ini ya mendapat tekanan seperti sekarang ini. Korporasi harus bangun ini, smelter harus ini, harus itu, ininya diperciut wilayahnya dan sebagainya itu mendapat tekanan dia ya kan. Jadi terjadi kesenjangan. Konflik di sini ini terjadi polarisasi kepentingan antara pemerintah dengan korporasi. Korporasi itu kalau ditekan ya nggak bisa apa-apa, dia angkat kaki sudah terlanjur investasi di sini ya diam aja. Tapi nanti banyak akal-akalannya itu, banyak akal-akalannya ya. Jadi tidak mau dia rugi kan gitu kan. Di samping itu juga terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat, ya, gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tadi kepentingan masyarakat. Oke.